Selamat pagi, Anda menyaksikan Breaking News Metro TV. Saya Iqbal Himawan. Pemirsa, salah satu hasil rapat evaluasi pencarian korban banjir lahar dingin Gunung Marapi serta kendala yang ditemui di lapangan yang berlangsung di Posko Induk Kabupaten Tanah Datar pada Kamis malam, tim akan memperluas radius pencarian hingga ke daerah Riau. Saat ini di hari ke-6 operasi SAR yang ada di Kabupaten Tanah Datar itu 29 orang dan dalam pencarian hari Kamis, korban meninggal dunia akibat banjir lahar dingin di Kabupaten Tanah Datar sudah mencapai 29 orang dan yang akan dicari sebanyak 13 orang. Berdasarkan hasil rapat evaluasi bersama tim gabungan bencana banjir lahar Gunung Marapi Kabupaten Tanah Datar yang terdiri dari BNPB, TNI, Polri, Basarnas, PMI, Tagana, dan relawan lainnya di posko utama Gedung Indo Jalito, Batu Sangkar, Kamis malam tadi. Diantaranya hingga hari ke-6 pencarian, sudah tidak ada lagi laporan dari warga tentang anggota keluarga mereka yang hilang. Jadi, angka pencarian masih tetap 13 orang untuk Tanah Datar dan 1 untuk Kabupaten Agam. Kabupaten Tanah Datar itu 29 orang dan dalam pencarian sampai saat ini di hari ke-6 ini berjumlah 13 orang dan 10 koto 1 orang serta kemungkinan Agam sampai dengan Tanah Datar. Khusus Tanah Datar sampaikan bahwa korban yang akan kita cari berjumlah 14 orang, 1 di Agam dan 13 di Tanah Datar. Dan sampai saat ini kami tidak dapat laporan lagi dari keluarga-keluarga bahwa adanya keluarga korban yang akan kita cari. Saat ini di hari ke-6 operasi SAR yang ada di... Sementara Bupati Tanah Datar Eka Putra menyampaikan saat ini masih ada beberapa jenazah korban yang telah ditemukan namun belum selesai diidentifikasi. Jika penemuan jenazah di daerah Siloke, Sijunjung adalah warga Tanah Datar, maka radius pencarian akan diperluas hingga ke daerah perbatasan Provinsi Riau. Sebelumnya sektor pencarian korban yang masih dicari hanya 5 sektor, sedangkan untuk hari Jumat ini menjadi 9 sektor. Ini kita bermain sampai dari rafting. Jadi semua sektor ini kami upayakan tiap hari melakukan penyisiran beberapa bagian tim lain yang tidak mempunyai. Kita memastikan ada beberapa jenazah yang ditemukan yang belum teridentifikasi di daerah Sijunjung, ya. Kalau itu dapat diidentifikasi bahwa itu warga Tanah Datar yang kena dampak atau musibah dari banjir bandang kemarin, tim kita, tim SAR gabungan akan melakukan penambahan jarak pencarian sampai ke Sijunjung, bahkan kalau diperlukan itu sampai ke Riau sana. Jadi tim gabungan ini berkoordinasi dengan Riau, berkoordinasi dengan Sijunjung dan kabupaten lain yang dilewati oleh aliran sungai yang berasal dari Gunung Merapi ini. Pencarian korban banjir lahar dingin Gunung Marapi di Kabupaten Tanah Datar masih terus dilakukan, di mana radius pencarian pada hari terakhir ini diperluas dari hari sebelumnya. Kami akan ajak Anda memantau proses evakuasi korban banjir dan longsor sumber langsung dari kawasan Tanah Datar. Ada rekan Fraser di sana. Fraser, jadi berapa total korban yang sudah ditemukan dan yang masih dicari? Lalu bagaimana skenario atau rencana yang akan dilakukan pada pagi hari ini? Ya, pagi Iqbal dan pemirsa Metro TV. Pada pagi ini kegiatan pencarian untuk korban yang di Kabupaten Tanah Datar akan tetap dilaksanakan. Tersisa ada 13 korban lagi yang belum ditemukan. Dan pada pagi hari ini kita lihat di belakang tim relawan dari gabungan unsur TNI, Polri, Basarnas, PMI dan masyarakat lainnya. Ini akan dibagi menjadi 9 sektor. Pada satu hari sebelum ini, beberapa hari belakangan, sektor pencarian itu dilakukan hanya 4 dan terakhir kemarin 5 sektor pencarian. Nah, pada hari ini, pada hari ke-7, suasana pencarian akan dilakukan lebih luas lagi, yakni menjadi 9 sektor. 9 sektor tersebut selain di 6 kabupaten kota yang ada di Kabupaten Tanah Datar juga akan mencapai ke kabupaten lain, ke kabupaten tetangga seperti ke Sijunjung. Selain pencarian secara manual, pencarian juga dilakukan dengan menggunakan anjing pelacak atau K9. Iqbal. Ya, lalu sejauh ini apakah masih ada warga yang datang ke lokasi untuk mencari anggota keluarga mereka yang hilang?
Ya, berdasarkan dari keterangan Basarnas sore kemarin, hingga kemarin sore ini tidak ada lagi warga yang melaporkan tentang anggota keluarga mereka yang hilang akibat dari bencana baik longsor di Gunung Singgalang maupun banjir lahar yang terjadi di Gunung Merapi. Nah, sejauh ini belum ada lagi masukan terhadap belum ada lagi laporan dari warga tentang anggota keluarga mereka yang hilang. Nah, berdasarkan SOP Basarnas bahwa pencarian korban itu dilaksanakan selama 7 hari. Nah, pada hari ini merupakan hari terakhir mereka untuk penyisiran atau pencarian korban. Nah, SOP itu jika pemerintah daerah dan ada warga yang meminta proses pencarian tetap dilakukan, maka Basarnas juga akan bersedia untuk tetap melakukan. Demikian juga pernyataan dari Pak Bupati bahwa kita akan melakukan pencarian hingga ke-13 korban tersebut ditemukan. Iqbal. Fraser, tadi Anda menyatakan daerah pencarian akan diperluas ya. Saya melihat di belakang Anda juga banyak sekali ini petugas yang hari ini akan terlibat dalam proses pencarian. Mereka ini dari satuan mana saja dan apakah bisa diketahui berapa jumlah yang akan turun hari ini, Fraser? Ya, berdasarkan pernyataan dari Basarnas, untuk pencarian korban di Sumatera Barat ini melibatkan lebih dari 5.000 relawan, baik yang ada di Kabupaten Tanah Datar, Kabupaten Agam, Padang Panjang, serta di Kabupaten Padang Pariaman. Nah, di 4 kabupaten kota ini itu sekitar 5.000 relawan. Dan untuk di Kabupaten Tanah Datar ini sendiri, ini ada sekitar 3.000 relawan. Yang terdiri dari unsur TNI, Polri, ini juga ada tim dari Marinir. Selanjutnya dari kepolisian tidak saja Polres Tanah Datar, tapi juga dibantu oleh Brimob Padang Panjang dan Brimob Kota Padang. Dan untuk Basarnas itu sendiri tidak saja Basarnas dari Kota Padang dan 50 kota, tapi juga ada Basarnas dari provinsi tetangga seperti dari Basarnas Jambi, Basarnas Pekanbaru. Nah, selain itu untuk BPBD juga ada. Tidak saja BPBD Sumatera Barat, ini juga ada dari kabupaten kota lainnya seperti dari Pasaman, Dharmasraya, Sijunjung, dan bahkan juga dari provinsi tetangga seperti BPBD Jambi dan provinsi Riau. Nah, dari unsur PMI ini juga ada dari PMI Bukit Tinggi, PMI Tanah Datar sendiri, dan juga dari PMI daerah-daerah sekitar. Dan yang juga ikut terlibat ini adalah para tagana. Ini mereka walaupun pekerjaannya di dapur-dapur umum, baik dapur umum yang ada di posko induk ini, juga ada dapur umum jadi masing-masing posko pengungsi yang tersebar di 4 kecamatan di Kabupaten Tanah Datar. Nah, tagana ini bukan saja tagana yang ada di Kabupaten Tanah Datar, tapi juga dibantu oleh tagana dari kabupaten kota tetangga yang ada di Sumatera Barat. Dan lebih spesifik lagi tagana ini adalah juga dibantu oleh ibu-ibu dan anak-anak remaja yang ada di sekitar tenda dapur umum itu didirikan. Ibu-ibu ini ikut membantu tagana untuk memasak dan menyediakan sarapan ataupun makanan siang untuk para relawan yang mau pergi ke lokasi. Nah, selain tagana, kita juga menemui adanya kelompok pecinta alam dari beberapa orang mahasiswa dari perguruan tinggi yang ada di Sumatera Barat dan juga yang ada dari Pekanbaru dan Jambi. Selain para mahasiswa pencinta alam, kita juga melihat ada unsur dari radio Rafi atau pencinta radio Rafi. Mereka melibatkan diri dengan menginformasikan pertemuan-pertemuan atau informasi-informasi terbaru untuk kondisi alam, seperti melalui radio Orari, tim yang distanpaikan di puncak gunung, di kaki Gunung Merapi untuk memantau pergerakan air atau perkembangan air di gunung, dan itu diinformasikan langsung ke tim di bawah melalui radio Orari. Nah, selain radio Orari, kita juga melihat dalam proses evakuasi bencana alam ini ada dari PT Semen Padang yang menyalurkan air bersih dan mobil damkarnya untuk menyemprot rumah-rumah warga yang memang harus disemprot menggunakan alat damkar tersebut. Nah, selain itu kita juga melihat
adanya warga sekitar sendiri yang meski mereka tidak terdampak dalam bencana dan mereka melibatkan dirinya untuk membantu tetangga-tetangga mereka dengan membersihkan rumah-rumah yang sudah kotor oleh lumpur dan dahat ini. Dan terakhir yang kita saksikan adalah komunitas-komunitas motor seperti komunitas motor Vespa, komunitas mobil off-road kayak PES itu juga ikut terlibat dalam membersihkan lahan-lahan rumah warga, serta kalau mobil off-road ini mengevakuasi kendaraan-kendaraan yang sempat terseret oleh arus, dan dengan menggunakan mobil off-road, mobil-mobil tersebut bisa keluar dari lokasi bencana tersebut. Iqbal. Jadi banyak sekali elemen masyarakat yang juga terlibat ya, Amprezer ya. Kalau untuk korban sendiri, jadi total hingga saat ini berapa jumlah korban yang sudah ditemukan? Lalu apakah ada update terbaru soal ini, Amprezer? Ya, hingga evaluasi tadi malam, memang di Kabupaten Tanah Datar jumlah korban yang ditemukan sebanyak 29 orang dalam kondisi meninggal dunia, dan yang masih dilakukan pencarian itu adalah 13 orang. Dan ke-13 orang ini tersebar di 4 kecamatan, yakni Kecamatan Ampekoto, Kecamatan Pariangan, Kecamatan Rambatan, Kecamatan Limakau. Dan sedangkan yang akan dicari adalah 13 orang tersebut. Nah, sedangkan di Kabupaten Agam ini sudah ditemukan sebanyak 22 orang korban, dan yang masih dicari adalah 1 orang atas nama Sahar, warga Sungai Puar. Iqbal. Oke, Amprezer, kalau saya ingin mendapatkan gambaran ya, ini elemen masyarakat yang terlibat begitu banyak di sana yang turun dalam proses pencarian. Anda juga sebagai warga di sana, keluarga Anda juga tinggal di sana ya kalau tidak salah. Nah, mengapa kali ini menurut Anda secara skala itu lebih besar, baik itu dalam proses pencarian, tim yang ikut terjun? Mengapa Anda sebagai warga lokal bagaimana melihat banjir lahar dingin yang terjadi kali ini? Ya, peristiwa ini memang menggugah perhatian masyarakat. Siapa saja yang menyaksikan gambar yang telah disiarkan baik melalui media televisi, koran maupun media sosial. Nah, ini melihat suasana yang benar-benar mengharukan dan mengalami rusak parah, serta korban yang diinfokan sangat banyak. Nah, tentu saja ini menggugah masyarakat untuk terlibat langsung, menyerahkan diri mereka berkorban, membantu tetangga-tetangga mereka. Nah, kalau kita bisa sampaikan bahwa pada malam minggu tersebut, Sabtu malam minggu tersebut, itu benar-benar Sumatera Barat ini dalam keadaan berduka, karena hampir seluruh kabupaten jalan menuju ke Sumatera Barat ini dalam keadaan rusak parah. Misal kita umpamakan, saya saat ini berada di Tanah Datar ini, dan dari kota Padang untuk menuju ke Tanah Datar ini sangat susah sekali, karena seluruh jalur lalu lintas itu sudah terputus dan tertimbun longsor. Nah, demikian juga wilayah untuk memasuki Sumatera Barat, misal dari Pekanbaru di Kilo 9 juga ada longsor dan banjir di Kabupaten 50 Kota. Terus melalui jalur Cilirenjau juga ada longsor di Darmasraya. Terus di daerah memasuki melalui jalur barat juga ada longsor di Kabupaten Pasaman. Nah, jadi hampir seluruh daerah di Sumatera Barat ini terdapat bencana alam, baik bencana banjir, tanah longsor maupun banjir lahar dingin yang berasal dari Gunung Merapi. Nah, inilah yang menggugah warga untuk memberikan diri mereka membantu masyarakat yang dalam keadaan susah ini. Selain itu, kita juga menyaksikan di lapangan banyak warga berdatangan ke sini memberikan bantuan dalam bentuk logistik. Tidak saja mereka melaporkan ke posko induk seperti di Inojalito ini, tapi juga kita temui ada yang langsung ke korban-korban tersebut, mengantarnya ke rumah-rumah korban tersebut. Nah, ini adalah bentuk partisipasi dari warga. Kita juga melihat ada seperti komunitas atau anak sekolah, SD, TK, sumbangan-sumbangan sekolah, dan dari sekolah tersebut mereka salurkan langsung ke korban-korban yang terdampak. Selain itu juga komunitas seperti alumni kayak SMA, SMP, SD
Nah, mereka juga ketika melihat ada rekan mereka sesama teman sekolah dulu yang terkena dampak, mereka juga dengan sangat cepat memberikan bantuan. Nah, inilah kita lihat solidaritas dan rasa kemanusiaan masyarakat terhadap korban bencana ini sudah sangat sudah sangat baik. Iqbal. Baik, Fraser, terima kasih. Jadi kami sudah bisa mendapatkan gambaran mengapa bencana kali ini tentunya berbeda dengan masa-masa sebelumnya, dan juga itulah juga alasan mengapa kami hari ini, pagi ini menayangkan breaking news untuk Anda, karena situasinya ternyata tidak hanya terjadi berdampak pada lokasi tapi juga ke provinsi di sekitarnya. Nah, pemirsa, pagi kemarin Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika bersama PVMBG dan Balai Sungai PUPR melakukan pemantauan aliran sungai dan juga dampak dari banjir lahar hujan dan banjir bandang yang melanda wilayah Sumatera Barat. Beberapa pertemuan aliran sungai yang telah dipetakan seperti di Sungai Pasir Laweh yang bertemu Sungai Tarap, Lantai Batu dan Batu Dangkat, lalu Sungai Jambu yang berdampingan dengan Masjid Jami. Kepala BMKG Dwi Korita Karnawati mengatakan dari hasil pemantauan semakin ke hulu sungai terlihat bongkahan-bongkahan batu atau pohon yang terseret pasca longsor. Timbunan ini pun menciptakan bendungan. Menurutnya hal inilah yang perlu diwaspadai. Karena jika material sudah bertumpuk dan curah hujan meningkat, bendungan ini berpotensi jebol dan membawa luncuran material berupa pasir, tanah, batu besar, dan pohon-pohon yang meluncur ke permukiman dengan kecepatan tinggi. Bahwa potensi banjir lahar itu masih cukup tinggi, terutama apabila curah hujan dengan intensitas sedang sampai lebat bahkan ekstrim itu terjadi. Kenapa demikian? Ke arah hulu itu dapat sungai dapat batuan dan juga pohon-pohon itu masih cukup banyak yang belum sempat tersapu oleh hujan sebelumnya. Jadi perlu segera dilakukan langkah mitigasi, misalnya dengan membersihkan endapan-endapan tadi atau menormalisasi sungai. Sementara itu, usai melakukan pemantauan udara, Kepala PVMBG Hendra Gunawan menyebut bahwa volume abu vulkanik dari erupsi Gunung Merapi sebenarnya tidak terlalu besar, namun sangat kompleks sebab kondisi di hulu yang sempit, kemudian disertai tingginya debit air akibat curah hujan tidak diimbangi dengan luasnya daerah aliran lahar gunung. Ya, secara volume memang tidak terlampau besar ya karena abu, tapi itu juga cukup menjadi semacam katalisator atau pelicin material. Ditambah juga dengan curah hujan dan banjir bandang itu memang agak kompleks ya di atas itu. Dan yang utamanya ya memang tadi sampaikan Ibu Kepala BMKG ya volume air ini yang jadi masalah. Di atasnya sempit ya dengan volume besar, otomatis butuh keseimbangan volume yang sama tapi di tempat yang datar. Nah, ini yang memang jadi PR ke depan dengan early warning dari BMKG dan mitigasi struktural dari PUPR ini yang dan tata ruang juga ini yang jadi PR ke depan nih yang harus lumayan kompleks ya. Kalau gunung sih relatif ya tidak besar ya energi letusan di Marapi ini. Tapi ini lebih banyak ke air ya. Tadi titik-titik longsornya banyak. Jadi air ini yang menggerus material. Ya di samping betul ada material vulkanik ya yang menjadi lahar, tapi juga ada material longsor yang tadi membendung tadi. Dan itu yang harus diwaspadai. Dan ada 3 sungai yang bertemu dari Singgalang, dari Tandikat itu juga harus dan Marapi juga ya. Senada dengan Kepala PVMBG, penyelidik bumi PVMBG menambahkan lebarnya lereng tenggara kaki Marapi yang kemudian menyempit hingga aliran sungai dapat memicu momentum dorongan banjir bandang yang besar ketika intensitas hujan meningkat. Disebutkan bahwa dalam sejarah Marapi, lahar hujan merupakan ancaman kolateral yang bisa lebih berbahaya dengan jangkauan yang lebih luas. Rangkaian erupsi Marapi Sumatera Barat yang telah berlangsung sejak 3 Desember 2023 disebutkan telah menumpuk material vulkanik di puncak dan lereng Gunung Marapi. Hujan yang terjadi beberapa hari terakhir menyebabkan campuran abu
lapili hingga bom atau batuan raksasa yang menumpuk di hulu itu menjadi amunisi yang berbahaya bagi kaki gunung. Hujan lebat yang terjadi di puncak Gunung Marapi yang berketinggian 2.891 meter dari permukaan laut itu dapat terekam seismograf Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi. Kalau istilah umumnya disebut sebagai tutup botol atau bottleneck, kalau istilah kami itu disebut sebagai littoral splay. Jadi di mana bagian atas yang adalah lebar, kemudian sungai ke bawah makin sempit, bisa dibayangkan momentum pada saat terjadi hujan itu akan menghasilkan banjir bandang yang sangat besar. Jadi secara alamiah, kondisi alam ini menghasilkan probabilitas tinggi di lereng Tenggara ini untuk kembali terlanda, Pak. Nah, inilah kondisi alamnya seperti begini, kita tidak bisa, hanya harus melakukan adaptasi. Tentu data-data ini akan menjadi bahan diskusi kami, Pak, dengan pihak PUPR ketika nanti membuat sebodam ataupun daik. Nah, demikian juga untuk daerah-daerah yang lain. Kalau kita lihat di sini, bahwa alur-alur di atas itu sangat dalam dan lebar. Sehingga tidaklah heran kalau Gunung Marapi ini menjadi sumber galodo atau banjir-banjir bandang. Inilah kondisi alamnya, Pak. Nah, intinya begitu. Dengan demikian nanti bahwa hasil analisis ini akan memberikan dukungan terhadap bagaimana kita menentukan kebijakan untuk relokasi, Pak. Ya, kami nanti akan meminta konfirmasi langsung kepada Kepala BNPB seputar proses pencarian dan terkait dengan bencana di Sumatera Barat ini. Namun kami harus jeda terlebih dahulu. Tetaplah di Breaking News Metro TV. Pemirsa, salah satu hasil rapat evaluasi pencarian korban banjir lahar dingin Gunung Marapi serta kendala yang ditemui di lapangan yang berlangsung di Posko Induk Kabupaten Tanah Datar pada Kamis malam, tim akan memperluas radius pencarian hingga ke daerah Riau. Hingga hari Kamis, korban meninggal dunia akibat banjir lahar dingin di Kabupaten Tanah Datar sudah mencapai 29 orang dan yang akan dicari masih sebanyak 13 orang. Kamis 16 Mei, Menteri Sosial Tri Risma hari ini meninjau lokasi pengungsian warga terdampak bencana banjir lahar dingin dan banjir bandang di Nagari Prambahan, Kecamatan Limakaum, Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat. Risma meminta agar posko pengungsian dipindah karena menurutnya, serta pendapat ahli vulkanologi, lokasi pengungsian di Masjid Ubudiyah Prambahan berada di jalur lahar dingin yang sewaktu-waktu bisa kembali mengancam keselamatan warga. Ikan itu, oh ya aku dicintai ini kena. Ini tadi tak suruh nitiin semua termasuk yang tadi sana. Dapur umum itu tetap persis dikenai. Jadi yang
yang tadi kita yang di mana itu ada? Itu harus pindah itu. Dapur umum pindah situ kan. Persis di titik kayak gini jalur ini. Lokasi pengungsian kemudian diputuskan akan dipindahkan ke SMP 4 Batu Sangkar yang dinilai lebih aman dan dicek oleh petugas. Risma pun meminta agar semua keperluan pengungsi termasuk dapur umum dan toilet portable untuk segera disiapkan. Kita ngungsi di sini, ya boleh ada di sini, di sana bisa untuk toilet, ya. Nanti saya siapkan, saya bawa toilet portable dari Padang. Ada dua. Nanti tambah lah kalau ngungsinya banyak. Risma juga meminta pemerintah setempat untuk segera merelokasi masyarakat yang tinggal di jalur yang dilalui banjir lahar dingin. Selain ancaman banjir lahar dingin Gunung Merapi, ancaman likuifasi atau hilangnya kekuatan tanah hingga mengakibatkan longsor masif bisa terjadi sewaktu-waktu. Zona rawan yang mempertemukan aliran 2 sungai atau lebih, diantaranya ke daerah Sawah Gombak, Pasir Lawe, sampai Sungai Tarak. Sungai ini berpotensi terdampak kuncuran banjir lahar dingin atau galodo. Dari hasil pemantauan, diprediksi masih ada 1 juta meter kubik material bongkahan batu dan kayu yang sewaktu-waktu bisa meluncur lewat 25 aliran sungai. Yang berpotensi didelineasi, diidentifikasi adalah zona-zona yang kami lingkari, yaitu ada pertemuan 2 sungai, kemudian pertemuan 3 sungai, bahkan ada pertemuan 4 dan 5 sungai. Jadi dari atas sungai itu nampak celah kecil, alur-alur kecil, ada 25 alur kecil, namun ke bawah sudah tidak 25 lagi. Karena beberapa sungai itu bertemu, menyatu begitu. Pemetaan daerah rawan bencana di Sumatera Barat dilakukan untuk meminimalisir jumlah korban jika kembali terjadi. Pemetaan juga akan menjadi acuan bagi pemerintah untuk menentukan lokasi relokasi warga. BNPB menyebut, relokasi warga yang rawan dampak banjir bandang lahar dingin sebagai solusi paling tepat mengantisipasi potensi dampak bencana ke depannya. Kepala BNPB, Letnan Jenderal TNI Suharyanto menegaskan, opsi relokasi wilayah yang termasuk rawan dan terdampak merupakan prosedur penanggulangan bencana yang di luar kendali manusia. Tanah relokasi nantinya akan didata pemerintah provinsi dan dibantu pembangunannya oleh pemerintah pusat dan dijalankan dalam beberapa tahap. Pak Dirjen Perumahan sudah kontak saya, ini ada 335 unit rumah yang siap dibangun. Nah, jadi tinggal 3 wilayah ini tentukan tempat, mana yang duluan paling cepat dapat itu. Atau dibagi saja, kalau masih kurang nanti kita minta lagi. Misalnya Tanah Datar dapat 150, Agam dapat 100, Padang Panjang dapat 50, untuk tahap 1 ini. Sebagai salah satu wilayah yang paling terdampak, Kabupaten Tanah Datar telah menyiapkan tanah seluas 2,5 hektar untuk pembangunan rumah relokasi warga pada tahap awal. Sosialisasi dengan warga secara bertahap akan dilakukan dan terus didata. Tadinya kami mau komunikasikan dulu dengan warga yang memang sesuai dari arah pemerintah pusat, itu tidak boleh tinggal lagi di bantaran sungai yang dialiri dari Gunung Merapi ini. Tentunya kami mungkin waktu dekat ini yang bisa langsung komunikasi itu sekitar baru 2,5 hektar. Ya, paling 2,5 hektar itu baru dapat untuk 40 sampai 50 unit rumah. Sedangkan rumah yang rusak ya itu baik kategori ringan, sedang dan berat, termasuk yang hilang itu lebih kurang 300 rumah yang baru terdata masuk di kabupaten kami di Tanah Datar. Lokasi relokasi boleh dispesifik Pak, wilayah mana? Wilayahnya di Kecamatan Ibu Kota juga, direncana di Kecamatan Tanjung Emas ya. Saat kunjungan Kepala BNPB ke Kabupaten Agam, warga menanyakan kejelasan relokasi hingga permintaan pihak terkait untuk lebih aktif dalam menyampaikan peringatan dini jika ada potensi hujan banjir lahar lagi. Tim Liputan Metro TV. Lahar dingin ini memang sudah terjadi beberapa kali di Kabupaten Agam dan juga Tanah Datar. Terjadi korban ini karena kejadiannya itu adalah dini hari, ya, masyarakat sedang
bisa istirahat. Aku bisa keluar lantaran batu gede itu nerobos rumah aku, jadi aku bisa keluar. Terus aku sama anak tenggelam. Alhamdulillah aku pegang sampai tenggelam sampai pegang anak. Tapi tetangga aku nggak ada, semuanya nggak ketemu. Anda kembali di Breaking News Metro TV, masih membahas tentang penanganan banjir lahar dingin yang terjadi di Sumatera Barat. Dan pemirsa, kami akan memperlihatkan ke Anda bagaimana sebenarnya banjir lahar dingin dan juga longsor yang melanda Sumatera Barat ini terjadi pada Sabtu 10 Mei 2024 yang menghancurkan permukiman warga. Ini kami akan memberikan gambaran kepada Anda. Ini juga menghancurkan fasilitas publik, kemudian memutus akses jalan ya kalau kita lihat di situ. Setidaknya ada beberapa wilayah yang terdampak, yakni Kabupaten Agam, Kabupaten Tanah Datar, kemudian Kota Padang Panjang, dan juga Kabupaten Padang Pariaman. Nah, berdasarkan data per hari Kamis pagi tanggal 16 Mei 2024, ini total ada 67 orang yang meninggal dunia. Sementara 20 orang ini dilaporkan hilang dan perkembangan terkini ada 13 yang masih dicari dan 44 orang luka-luka, sementara 999 kakak dilaporkan terdampak akibat bencana ini. Nah, di daerah yang memiliki gunung berapi seperti ini sudah pasti ada jalur-jalur yang berpotensi, ini tepatnya jalur sungai yang berpotensi dialiri material lahar dingin, yakni kita lihat ada Sungai Pua, kemudian Sungai Candung dan di Kabupaten Agam ya, kemudian ada Sungai Pariangan dan juga Sungai Tarap yang terdapat di Kabupaten Tanah Datar. Itu untuk memberikan gambaran. Namun ternyata pemirsa, keberadaan sungai-sungai ini tidak berfungsi sebab terjadi hujan intensitas tinggi di Marapi sehingga menyebabkan air sungai yang berhulu di Gunung Marapi ini meluap, lalu menciptakan jalur baru yang kemudian membawa batu-batu besar dari atas gunung ke permukiman warga. Nah, hal ini akibat dari sisa material erupsi Marapi sebelumnya yang masih mengendap di aliran sungai yang menyebabkan pendangkalan ini sehingga volume air pun tidak tertampung. Ini disebabkan oleh hujan deras dan jalur baru inilah yang disebut oleh para ahli geologi ini membawa amunisi istilahnya yang mematikan sehingga jumlah korban begitu banyak. Apalagi hujan ini masih dilaporkan terjadi dan biasanya terjadi pada malam hari, begitu pula terjadi pada saat tanggal kejadian. Hujan terjadi pada malam hari. Dan untuk mempermudah pencarian korban dan juga akses bantuan, kini tim SAR gabungan telah berhasil membuka sejumlah akses jalan yang sempat tertutup akibat longsor yang dipicu banjir lahar dingin Gunung Marapi. Meski demikian, BMKG menghimbau masyarakat akan adanya potensi bahaya bencana susulan karena cuaca ekstrim di Sumatera Barat ini masih diprediksi akan terjadi selama sepekan ke depan. Seperti hujan ringan hingga sedang yang bisa memicu banjir lahar dingin, lalu gempa kecil yang bisa meretakan batu-batuan di Gunung Marapi, lalu juga ada lontaran batu dari Gunung Marapi hingga zona rawan yang meliputi permukiman, jembatan, dan jalan. Kita akan simak, namun sebelumnya ada beberapa jalan yang sudah bisa digunakan ya. Pasca bencana yang terjadi, kita akan lihat di paparan sebelumnya tadi, kami akan hadirkan kepada Anda untuk memberikan informasi. Baik. Kalau begitu kita akan simak pernyataan dari Kepala BMKG Dwi Korita Karnawati terkait dengan bencana dalam sepekan di Sumbar. Masih ada, karena kan ini erupsi Gunung Marapi ini kan sudah terjadi beberapa bulan sejak tahun lalu nih. Onggokan tumpukan material erupsi di atas ini dikhawatirkan masih cukup banyak. Dan itulah yang tersapu oleh hujan, tidak perlu hujan lebat. Hujan dengan intensitas sedang saja itu bisa menyeret ini tadi tumpukan, terutama yang halus. Tapi kalau semakin lebat itu yang campuran hujan dengan yang halus itu menjadikan aliran pekat dan sanggup mengangkut, mengusung truk, bisa terusung batu-batu sekian meter, 2-3 meter bisa terangkut karena campuran antara air hujan dengan pasir yang halus tadi.
Dan itu masih bisa terjadi karena ini hujannya masih ada, materialnya masih teronggok di atas. Sementara itu, pemerintah Provinsi Sumatera Barat tengah mendata jumlah rumah warga yang rusak serta menyiapkan lahan relokasi untuk warga terdampak bencana banjir lahar dingin. Relokasi ini akan diberlakukan bagi warga yang tinggal di area zona merah yang berpotensi terulangnya bencana serupa. Dan apabila warga terdampak memiliki lahan sendiri, dipersilakan untuk menempatinya tanpa mengikuti program relokasi dari pemerintah. Kita simak berikut pernyataan dari Gubernur Sumatera Barat. Tinggal sekarang ini mencari lokasi. Nah, apakah nanti keluarga yang bersangkutan punya lokasi bisa kita bangunkan? Kalau seandainya tidak, maka kita carikan. Itu makanya dari melalui Kepala Kanwil BPN, malam tadi saya berkoordinasi dan kemudian dengan Bupati juga sampaikan untuk mencari lokasi tersebut. Nah, sehingga itu clear, ya, maka ini akan bisa kita bangunkan. Sehingga memang untuk jangka selanjutnya. Demikian juga pertanyaan tadi dari warga kaitan dengan usaha mereka, ke dalam pertanian mereka. Lahan pertanian akan kita cek nanti. Untuk usaha nanti kita juga akan bisa berikan dukungan untuk modal ya melalui dari perbankan yang kita miliki dan juga peluang-peluang Basnas dan segala macamnya. Dan untuk mengetahui seperti apa perkembangan penanganan bencana di Sumatera Barat serta menanggapi opsi relokasi bagi warga yang terdampak bencana karena adanya potensi bencana susulan yang diprediksi bisa terjadi di lokasi yang sama, kita akan langsung bergabung bersama Kepala Badan Penanggulangan Bencana Nasional atau BNPB Legend TNI Suharyanto. Selamat pagi Pak Suharyanto, apa kabar Pak? Selamat pagi Mas Iqbal, kabar baik Alhamdulillah. Kami masih membuka posko di Bukit Tinggi nih Mas. Masih membuka posko di Bukit Tinggi, baik. Ini terus memantau Pak, kami proses pencarian yang terus berlangsung di sana ya. Jadi hari ini proses pencarian korban akan dilakukan seperti apa? Apakah cuaca dan jumlah personilnya mendukung Pak Suharyanto? Baik, terima kasih Mas. Ini hari ke-7 terjadinya bencana banjir bandang dan tanah longsor di Sumatera Barat. Tentu saja langkah-langkah yang dilaksanakan sudah semakin baik ya. Untuk objek gunungnya sendiri ini sudah dipantau terus. BMKG, PPMBG juga setiap hari melihat. Ibu Dwi Korita juga sudah menyampaikan kemungkinan bencana susulan. Ini kita antisipasi dengan melaksanakan teknologi modifikasi cuaca. Supaya dalam waktu 1 minggu ini tidak ada hujan deras begitu sehingga material batu-batuan yang masih menumpuk di gunung tidak turun dalam kapasitas yang luar biasa. Kemudian juga masyarakat di daerah-daerah yang rawan apabila ada bencana susulan, ini juga sudah diungsikan ya, di titik-titik pengungsian dan ini dipantau terus. Kemudian untuk jalur-jalur transportasi yang semula putus, ini secara perlahan sudah kembali normal, jembatan-jembatan sudah dipasang, khususnya jembatan-jembatan yang menghubungkan jalur transportasi dan logistik masyarakat yang di hari pertama kedua putus ini sekarang secara perlahan juga sudah tersambung kembali. Kemudian masyarakat terdampak yang mengungsi kami pastikan kebutuhan dasar logistiknya juga terpenuhi. Kemarin kami rapat koordinasi setiap hari, per hari ini paling tidak logistik untuk buat masyarakat menumpuk 3 minggu ke depan untuk logistik dasar masyarakat. Ini kami yakinkan terpenuhi. Nah kemudian untuk rehabilitasi rekonstruksi, ini ada beberapa opsi. Per hari ini paling tidak untuk rumah masyarakat yang harus diperbaiki, yang rusak berat, sedang, ringan, 3 kabupaten kota yaitu Agam, Tanah Datar, dan Kota Padang Panjang, kurang lebih 600 unit. Kemudian untuk relokasi sudah disiapkan 335 rumah yang siap dipasang. Kabupaten Tanah Datar sudah menyiapkan lahan. Untuk yang milik kabupaten ada 2,5 hektar, milik provinsi 5 hektar. Kemudian untuk yang Kabupaten Tanah Agam ini juga sedang menyiapkan lahan-lahan tersebut. Nanti akan diinformasikan kemudian. Untuk Kota Padang Panjang karena relatif tidak besar jumlah rumah yang rusak, mungkin nanti sifatnya in situ. In situ artinya tidak relokasi tapi rumah rusak berat sedang ringannya ini diperbaiki. Kemudian untuk pencarian dan pertolongan korban ini hari ke-7, hari ini adalah hari terakhir kita akan cari ya sesuai dengan SOP. Nanti setelah pencarian mungkin sore hari kita akan rapat, kita akan tanya ke masing-masing
keluarga ahli waris yang anggota keluarganya hilang. Kalau mereka masih menginginkan anggota keluarganya untuk tetap dicari, berarti besok dan beberapa hari ke depan akan dilaksanakan pencarian tim gabungan TNI, Polri, Basarnas, BNPB, BPBD, dan para relawan. Cuaca karena kita laksanakan TMC, ini mendukung, alat peralatan juga cukup. Nah, kemudian untuk hal-hal lain ini akan kami informasikan sejalan dengan berjalannya waktu. Demikian, Mas Iqbal. Baik, Pak Suharyanto, apakah nanti wilayah pencarian ini akan diperluas? Karena katanya Bupati menyatakan bahwa ini nanti kemungkinan akan mencapai Provinsi Riau ya untuk pencariannya nanti. Nah, apakah dari segi logistik dan juga peralatan mendukung untuk perluasan pencarian ini, Pak Suharyanto? Ya, kalau memang nanti diperkirakan harus sampai ke sana ya, perbatasan Provinsi Riau, ahli warisnya juga memang harus tetap mencari. Ya. Tentu saja dalam pencarian kan kita bertanya kepada keluarga ya, kira-kira pada saat kejadian anggota keluarganya yang hilang itu di daerah mana. Itu fokus di situ dulu. Tapi kalau memang harus melebar ya kita laksanakan. Untuk sarana prasarana nggak ada masalah. Baik tenaga perorangan, kemudian ada juga alat-alat berat, kemudian alat-alat perorangan sampai dengan pesawat helikopter juga tersedia cukup banyak di Sumatera Barat ini. Sehingga kalau memang harus mencari ke titik yang tadi Mas Iqbal sampaikan, kita akan laksanakan pencarian. Seperti itu. Oke. Baik, Pak Suharyanto, kami sambil menayangkan ya Pak kepada pemirsa Metro TV, di sini ada pantauan udara dari Bukit Tinggi ke Agam. Nah, bisa sambil dijelaskan Pak kondisi Anda sempat memantau sendiri langsung kondisi yang Anda lihat seperti apa? Baik, jadi kami juga sudah beberapa kali melihat dari atas ya Mas. Ya, daerah-daerah terdampak tentu saja belum normal seperti sebelum terjadinya bencana. Tapi paling tidak dengan bertambahnya hari, ya, bertambahnya waktu penanganan, ini kondisinya semakin baik. Dan dari data yang meninggal, korban tidak ada tambahan lagi, artinya yang meninggal tambahan itu adalah ditemukannya yang semula hilang. Nah, ini juga untuk informasi-informasi lebih baik satu pintu ya, dan BNPB juga selalu berkoordinasi dengan kementerian lembaga terkait, dan jumlah yang dinyatakan meninggal pun itu yang sudah dinyatakan teridentifikasi dari Polda melalui DVI. Seperti itu, Mas. Oke. Baik, tadi soal relokasi. Ini artinya relokasi itu mereka akan berpindah dalam jangka waktu panjang ya Pak, tidak hanya untuk sementara, tapi mereka memang dipindahkan ke lokasi yang baru itu ya Pak. Artinya mereka tidak akan kembali tinggal di wilayah bantaran sungai, seperti itu? Ya, relokasi artinya kalau nanti ke depan ada bencana serupa, masyarakat yang direlokasi itu sudah tidak terkena bencana. Ya, tentu saja ini harus dipindahkan ke tempat yang baru, yang sesuai dengan ilmu pengetahuan dan teknologi. Apabila terjadi erupsi di kemudian hari, daerah itu aman. Jadi mereka sudah tidak boleh lagi menempati kampung atau rumah lamanya. Nah, ini yang sering ditanyakan oleh masyarakat adalah haknya apabila mereka meninggalkan tanahnya, kebunnya, rumahnya, apakah hilang begitu saja, begitu haknya. Nah, ini kami koordinasikan terus. Biasanya juga kalau disepakati dengan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten kota, haknya itu tidak hilang. Tetapi yang tidak boleh di aset-aset lamanya, di tanah lamanya itu tidak boleh lagi bertempat tinggal di situ. Mungkin kalau ditanami kebun itu, karena ruang terbuka hijau itu masih bisa. Demikian, Mas. Tapi tidak untuk tinggal ya, karena itu untuk keamanan warga sendiri. Baik Pak Suharyanto, nanti kita lanjutkan. Kami harus jeda terlebih dahulu karena tentunya saya membayangkan pasti akan ada sejumlah resistensi ya, karena kan tanah di sekitar bencana biasanya subur sehingga mereka susah rasanya untuk pindah begitu. Nanti kita akan kembali bersama Pak Suharyanto, namun usai jeda tetaplah di Breaking News Metro TV.
Breaking News Metro TV pemirsa, dan ini adalah pantauan udara terkini dari wilayah Bukit Tinggi ke Agam. Yang Anda lihat saat ini adalah daerah di sekitar Gunung Marapi, di mana itu merupakan sumber dari lahar dingin yang akhirnya mengalir menuju ke lereng-lereng di sekitarnya dalam bentuk banjir bandang, kemudian juga membawa batang-batang kayu, kemudian juga bebatuan yang akhirnya menyebabkan jumlah korban begitu banyak dalam bencana banjir lahar dingin yang terjadi di Sumatera Barat pada tahun ini. Kita akan kembali bergabung bersama Kepala BNPB, Pak Lejen TNI Suharyanto. Pak Suharyanto, memindahkan warga itu kan tidak semudah yang dibayangkan ya. Apakah ada resistensi, Pak? Kendala apa yang ditemui teman-teman di lapangan? Nah, untuk di Sumatera Barat ini justru karena mereka sendiri yang pengen gitu, karena sudah takut. Seperti di Kabupaten Agam, saat kita berdialog dengan para pengungsi, sebagian besar masyarakat justru ingin dipindahkan. Nah, ini juga memudahkan kita untuk segera merelokasi warga yang terdampak. Memang ada beberapa keluarga yang menanyakan apakah mereka harus pindah di lahan atau di titik yang disiapkan pemerintah. Nah, ini ada beberapa opsi. Kalau ternyata mereka mempunyai aset, ya, tanah, walaupun tidak di tempat yang disiapkan pemerintah, dan tempat itu dinyatakan aman dari gunung, boleh, itu namanya relokasi mandiri. Tetapi bagi masyarakat yang tidak punya, ya, dan rumahnya memang sudah tidak layak lagi kalau tinggal di situ, nanti di kemudian hari bakal terkena bencana, itu semuanya disiapkan pemerintah. Pemerintah daerah menyiapkan lahan yang tentu saja sudah clear and clean. Kemudian biasanya BNPB bekerja sama dengan Kementerian PUPR yang membangun rumah dan rumahnya layak untuk dihuni. Konsep ini sudah beberapa kali dilaksanakan. Contohnya para masyarakat terdampak di Gunung Semeru. Itu sampai 2000 kakak dipindah, dan hasilnya ketika erupsi lagi sudah selamat semua masyarakat yang dipindah itu. Kemudian juga ada di Gunung Ruang, ya, di Sulawesi Utara, ada di Pulau Seradan, dan di tempat-tempat lain yang ibaratnya itu tidak layak lagi kalau masyarakat masih tinggal di situ. Demikian, Mas Iqbal. Artinya bagaimana dengan mata pencarian mereka, Pak? Karena banyak yang menyebut ya, biasanya kalau relokasi itu tidak hanya dipikirkan soal rumah saja yang akan mereka tempati, namun juga bagaimana nanti mereka melanjutkan hidup, karena selama ini banyak yang bertani di lahan ya di sekitar aliran sungai yang berbahaya itu, Pak Suharyanto. Ya, makanya pada saat memindah tentu saja kalau yang relokasi itu lengkap. Fasilitas umumnya, fasilitas sosialnya, kemudian juga ruang terbuka hijaunya, tempat berkumpulnya masyarakat itu dibuat sedemikian rupa sehingga di tempat relokasi itu harus lebih baik daripada tempat asalnya. Nah, kemudian untuk mata pencarian, khususnya yang bertani, ini pun diberikan lahan untuk bertani. Kalau untuk yang di luar bertani, saya rasa tidak ada masalah, karena berdagang atau mungkin pegawai begitu kan, ini relokasinya tidak sampai lintas provinsi. Bisa di dalam satu kabupaten atau di kabupaten tetangga. Seperti itu, Mas. Jadi sudah ada skema yang disiapkan ya, Pak ya. Pak Suharyanto, kemudian bagi para pengungsi yang sekarang masih tinggal di pengungsian ya, bantuan apa yang paling mereka butuhkan saat ini, Pak Suharyanto? Jadi pengungsi secara terpusat ini di 3 kabupaten ini tidak banyak, Mas. Jadi kalau 3.000-an pengungsi itu tersebar, dan mereka rata-rata tinggal di tempat sanak saudara. Kemudian yang tempat tinggal di komunal, di tenda-tenda, kita yakinkan
segala kebutuhan dasarnya terpenuhi, makan, minum, tempat tidur, MCK, kesehatan, kebersihan, dan sebagainya. Tentu saja yang pengungsi ini tidak selamanya juga tinggal di tenda. Nah, ini didata bagi rumah-rumahnya yang rusak berat, sambil menunggu rumahnya dibangun kembali, baik dia harus relokasi ataupun tidak relokasi, tetapi rumahnya rusak berat, mereka tetap tinggal di pengungsian, mereka dibantu oleh pemerintah pusat mendapat namanya dana tunggu hunian. Sampai rumahnya yang diperbaiki itu selesai. Kalau yang relokasi tentu saja pindah ke tempat baru, yang tidak relokasi dibangun. Per rumah rusak berat itu mendapat bantuan 60 juta. Yang rusak sedang, rusak ringan, setelah nanti kondisi normal, gunungnya juga sudah tidak ada lagi kemungkinan bahaya bencana susulan, mereka kembali ke rumah masing-masing sambil memperbaiki rumahnya yang rusak sedang dan rusak ringan. Itu yang rusak sedang dibantu oleh pemerintah 30 juta, yang rusak ringan 15 juta. Demikian, Mas Iqbal. Baik. Pak Suharyanto, lalu kedepannya seperti apa, Pak? Karena kan teman-teman BPBD ya sebenarnya kan sudah memiliki peta bencana, mana yang merupakan zona kuning, mana yang zona merah. Nah, kemarin ada juga yang menyoroti masalah pemberitahuan soal bencana ini yang mungkin bagi warga di sana itu agak susah untuk langsung diakses karena kan bencana terjadi pada malam hari, sementara pengumuman disampaikan lewat WhatsApp, Pak Suharyanto. Nah, kedepannya supaya tidak terjadi banyaknya jatuh korban jiwa seperti ini, apakah ada koordinasi yang dijalin dengan lembaga terkait untuk sistem peringatan kepada warga supaya korban yang jatuh tidak begitu banyak, Pak Suharyanto? Kemarin kita sudah rapat koordinasi semua unsur ya. Apa yang ditanyakan oleh Mas Iqbal itu yang menjadi pokok perhatian kita. Jadi setelah nanti tanggap darurat selesai, di samping melaksanakan kegiatan relokasi, perbaikan rumah masyarakat, gunungnya juga kita atur sedemikian rupa agar kejadian serupa seperti ini tidak terjadi lagi di kemudian hari. Peringatan dini ini sudah sepakat antara pemerintah kabupaten kota, pemerintah provinsi, dengan pemerintah pusat lewat BNPB, BPBD, dan Badan Geologi. Kita akan pasang peringatan dini sederhana tapi efektif ya. Itu bisa memberikan informasi kepada masyarakat. Nanti Mas Iqbal bisa tanya ke Badan Geologi. Gambarannya adalah di sungai-sungai yang 20 itu dibentangkan semacam kabel begitu untuk melihat tinggi air. Begitu air nyentuh ke kabel-kabel atau kawat-kawat itu, maka alarm berbunyi. Nah, sehingga masyarakat yang mungkin masih ada tinggal di sekitar gunung, walaupun sudah tidak dalam radius berbahaya lagi karena sudah kita relokasi, ini bisa segera menyelamatkan diri. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua juga kearifan lokal. Di beberapa wilayah Kabupaten Agam, Kabupaten Tanah Datar, dan Padang Panjang ini juga sudah ada sebetulnya terbentuk. Mereka kalau melihat air sungai sudah mulai kecoklatan, kemudian di atas sudah gelap, itu juga segera mengungsi. Dan ada beberapa yang selamat. Nanti silakan dari Metro TV menggali itu, kearifan lokal itu. Kemudian yang ketiga, dari Kementerian PUPR akan membangun sabodam. Sabodam itu adalah di sungai-sungai itu dibuat semacam bendungan, sehingga material yang keluar dari kawah ketika turun tidak langsung sampai ke lereng, tapi tertahan di sabodam-sabodam tersebut. Jadi untuk Gunung Marapi ini baru 2 sabodamnya. Di tahun 2024-2025 ini program PUPR ada 25 sabodam yang akan dibangun. Jadi sudah disiapkan. Saya dapat informasi ini langsung kemarin dari Direktur Sumber Daya Air PUPR. Nah, hal-hal seperti inilah yang kita lakukan. Mudah-mudahan ke depan
bencananya tidak terjadi lagi. Baik, itu harapan kita semua ya Pak ya. Sinergi sudah dilakukan, langkah antisipasi juga sudah dilakukan termasuk peringatan dini. Semoga istilah masyarakat sekitar tuh galodo. Galodo ini tidak lagi memakan korban. Terima kasih Pak Suharyanto. Sehat selalu untuk teman-teman di sana. Saya tahu semua bekerja keras di sana. Semoga proses pencarian hari ini berjalan lancar. Sekali lagi terima kasih Pak Suharyanto sudah bergabung dengan Breaking News Metro TV. Dan pemirsa, percakapan tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita dalam Breaking News Metro TV. Saya Iqbal Himawan. Terima kasih telah menyaksikan. Sampai jumpa. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.